warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fira Nursyifagani dari kelas 2A Sastra Inggris. Saya akan menyampaikan mengenai dua materi yang sudah saya pilih berkenaan dengan masyarakat dan kebudayaan Maluku Utara. Materi pertama ialah reduplikasi bahasa Tidore, suatu tinjauan linguistik oleh Ismail Maulud. Bahasa menunjukkan karakter, watak, atau pribadi seseorang. Bahasa juga menunjukkan identitas seseorang tersebut. Di dalam linguistik, ada cabang ilmu morfologi, yakni ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk kata. Di dalam morfologi dikenal istilah reduplikasi, yakni proses pengulangan suatu bentuk kata. Bahasa Tidore biasa digunakan oleh masyarakat di Pulau Tidore dan pesisir Pulau Halmahera. Bahasa ini biasa digunakan untuk berkomunikasi antar keluarga, bahasa budaya, bahasa sastra, dan juga sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Reduplikasi menurut Ramlan ialah proses pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Menurut Verhaar, JWM, reduplikasi merupakan proses morfemis yang membentuk pengulangan dari sebuah atau sebagian bentuk dasar. Jadi, reduplikasi ialah proses pengulangan baik dengan cara mengulang bentuk dasar secara keseluruhan maupun sebagian dengan variasi fonem maupun tidak. Bentuk reduplikasi bahasa Tidore. 1. Reduplikasi seluruh kata, yakni proses pengulangan secara utuh dari bentuk dasarnya seperti kata sira-sira dan boleh-boleh. Sira berarti angan, sira-sira berarti angan-angan. Yang kedua ialah reduplikasi kombinasi dengan imbuhan, yakni proses pengulangan suatu bentuk dasar yang mengalami variasi fonem dengan penambahan imbuhan. Ada 4 bentuk. Yang pertama, perulangan pada kata dasar kerja, contohnya cako kajako. Yang kedua, perulangan pada kata dasar keadaan seperti kata megulu-gulu. Yang ketiga, proses kata dasar bilangan seperti kata marimoy-rimoy. Dan yang terakhir ialah perulangan pada kata dasar sifat. Yang terakhir dari bentuk reduplikasi bahasa Tidore ialah reduplikasi semu. Reduplikasi semu ialah secara tekstual atau tertulis seperti reduplikasi pada umumnya, tetapi secara makna bukan bermakna reduplikasi seperti kata pala-pala. Pala-pala berarti paha, bukan berarti banyak paha. Fungsi reduplikasi bahasa Tidore ada 6 fungsi, yakni merubah dari kata benda ke kata benda, dari kata kerja menjadi tetap kata kerja, dan dari kata sifat menjadi kata sifat. Ada juga perubahan dari kata kerja menjadi kata benda atau dari kata sifat menjadi kata benda, dan yang terakhir kata keterangan menjadi kata kerja. Makna dari reduplikasi bahasa Tidore bisa jadi maknanya bermacam-macam, banyak, berkelompok, berkali-kali, sungguh-sungguh, masing-masing dan berulang-ulang, tergantung dengan konteks kalimat yang digunakan. Materi yang kedua, yakni berkenaan dengan strategi pelestarian bahasa Talyabu sebagai wilayah terpencil di Maluku Utara oleh Ridwan. Bahasa Talyabu ialah bahasa yang digunakan masyarakat di Kabupaten Pulau Talyabu. Memiliki 3 dialek, yang pertama Kadai, Siboyo, dan yang terakhir ialah Kange. Bahasa ini biasa digunakan masyarakat untuk berinteraksi. Namun, penutur dari bahasa ini sudah terbatas, hanya orang-orang yang umurnya sudah tua. Talyabu merupakan bahasa ibu.
Apa saja kegunaan dari bahasa ibu? Bahasa ibu berguna yang pertama, mewujudkan diversitas budaya, yakni pembeda budaya antara budaya contohnya seperti budaya Taliabu dengan budaya yang lainnya. Terus menjadi identitas dari etnis tersebut yang memiliki bahasa ibu tersebut. Memungkinkan adaptabilitas lingkungan, jadi memudahkan adaptasi antar masyarakat, meningkatkan kepekaan linguistik, dan juga secara psikologis menambah rasa aman bagi anak. Faktor apa aja sih yang mendorong kita untuk mempertahankan bahasa Taliabu? Yang pertama ialah menjaga keaslian dari bahasa tersebut agar tidak rusak oleh pengaruh bahasa lain. Kemudian agar bahasa tersebut tetap eksis untuk menjadi penanda diversitas budaya dan identitas etnis. Yang ketiga, agar masyarakat dapat beradaptasi, meningkatkan kepekaan sosial, serta menjaga dan memahami kearifan lokal. Kemudian agar ilmu pengetahuan tradisional yang selama ini dijaga dapat dipelihara secara terus-menerus dan turun-temurun. Yang terakhir, agar kekayaan linguistik tidak punah bersama dengan punahnya suatu bahasa. Model revitalisasi bahasa menurut Fishman ada 8 dan ini semuanya dilakukan secara bertahap. Yang pertama, upaya memperoleh pembelajaran melalui orang dewasa apabila bahasa tersebut sudah terbatas hanya pada orang-orang yang di atas 50 tahun atau pengguna dari 30 tahun sudah tidak ada penggunanya. Menciptakan populasi penutur aktif, mendorong penggunaan bahasa dalam situasi informal, terutama pada lingkungan yang signifikan dan mapan. Mendorong kemampuan penutur aktif untuk menulis bahasanya, dan mengajukan supaya bahasa tersebut dimasukkan dalam sistem pendidikan wajib. Mendorong penggunaan bahasa di lingkungan kerja, baik di pemerintah ataupun lingkungan kerja swasta, dan penggunaan bahasa dalam pemerintahan lokal serta media massa lokal. Apa saja sih strategi yang digunakan untuk pelestarian bahasa Taliabu? Yang pertama, penggunaan bahasa dalam lingkungan keluarga. Ini yang paling penting karena pembelajaran bahasa yang paling utama, terutama bahasa ibu, ialah di lingkungan keluarga. Kemudian penyusunan kamus berbahasa daerah agar anak-anak muda lebih mudah untuk belajar bahasa daerah. Nah, yang ketiga ialah strateginya penyusunan buku muatan lokal dengan menggunakan bahasa daerah. Jadi budaya-budaya lokal dibukukan kemudian namun menggunakan bahasa Taliabu sehingga bahasa tetap terjaga dan tidak punah. Selanjutnya ialah penggunaan bahasa Taliabu pada kegiatan keagamaan dan penggunaan bahasa Taliabu pada kegiatan adat dan pernikahan. Dan lebih banyak menggunakan bahasa daerah pada situasi-situasi informal, khususnya sehari-hari, agar bahasa itu tetap terjaga dan tidak punah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.